8. Ayo ngecek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am ittakhadhu min dunihi awliya. Am ittakhadhu min dunihi awliya. Fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Azwajan wa minal an'ami azwajan yazra'ukum fihi. Azwajan wa minal an'ami azwajan yazra'ukum fihi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Lahu maqalidus samawati wal ardi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Lahu maqalidus samawati wal ardi yabsutur rizqa liman yasha'u
innahu bikulli syai'in alim. Innahu bikulli syai'in alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am ittakhadhu min dunihi awliya. Wallahu waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ma khalaqtum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Fatiris samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yad'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Lahu maqalidus samawati wal ardh yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am ittakhadhu min dunihi awliya. Fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yad'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Lahu maqalidus samawati wal ardh yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صدق الله Amin takhadu atau pantaskah mereka menjadikan min dunihi selain dia auliya'a sebagai pelindung. Wallahu dialah Allah wal wali sebagai pelindung. Wahwa dan dia yuhyil mauta menghidupkan yang mati. Wahwa dan dialah ala kulli syai'in terhadap segala sesuatu qadirun maha kuasa. Wa makhtalaftum tentang sesuatu pun yang kamu perselisihkan fihi di dalam hal tersebut min syai'in dalam segala sesuatu fahukmuhu maka hukumnya ilallah adalah terserah pada Allah. Zalikumullah demikianlah Allah itu Rabbi Tuhanku alaihi tawakkaltu kepadanya lah aku bertawakal wa ilaihi dan kepadanya pula uni aku kembali. Fatiris samawat ya pencipta langit wal ardi dan bumi. Ja'alalakum dialah yang telah menjadikan kamu semua min anfusikum dari diri kamu azwajan pasangan wa minal an'am dan demikian pula hewan ternak azwajan yang berpasang-pasangan yadra'ukum fihi dijadikannya kamu berkembang biak fihi di dalam pasangan-pasangan tersebut. Laisa kamislihi syai'un
tidak ada sesuatu pun yang serupa. Wa huwas sami'un, dan dialah yang maha mendengar, al-basir, dan maha melihat. Lahu maqalidus samawat, kepunyaannya lah perbendaharaan langit, wal ardi, dan bumi. Yabsutur rizq, dia melapangkan rezeki, liman yasha, kepada siapa yang dikehendaki, wa yaqdiru, dan dia pula yang menyempitkan. Innahu, sesungguhnya dia, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alimun, maha mengetahui. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Surat Asy-Syura. Dina ayat anu kamari diantawisna Allah tos nguningakeun yen wahyu dipaparinkeun ka Nabi Muhammad teh dina basa Arab anu tujuanna teh lain liyung diro ummul qura, untuk memperingatkan penduduk Mekah pada waktu itu, waman haulahu, dan penduduk-penduduk sekitarnya. Memang pada saat itu Rasul ada di Mekah, bangsa Arab, suku Quraisy, ya, tujuan dekatnya adalah memperingatkan penduduk Mekah sebagai kaumnya Nabi Muhammad. Selain peringatan-peringatan tentang apa yang diperintahkan dan apa yang dilakukan dengan berbagai konsekuensinya, juga disebutkan untuk mengingatkan juga bahwa nanti manusia itu akan dikumpulkan pada hari pembalasan. Ini ajaran intinya seperti itu. Nah, di dalam ayat lain untuk mengenalkan Allahu la ilaha illallah, Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Nah, ini sebab ayat itu berulang kali dan dalam banyak hal ya terkesan hanya ini saja perintahnya, bukan. Ini bagian dari perintah-perintah yang Allah turunkan untuk umat Muhammad melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Nah, terjadinya hari kiamat, hari pembalasan, hari dikumpulkannya itu Allah pastikan la raiba fih. Pengertiannya tidak ragu, itu pasti. Dan inilah yang kadang-kadang banyak orang yang mengingkarinya. Tentang terjadinya hari pembalasan, hari kiamat, ini banyak orang yang mengingkari dan misalnya tidak percaya, mengkufuri, kufur, tidak percaya. Sehingga tidak sedikit manusia sejak dulu sampai sekarang, bahkan mungkin nanti sampai hari kiamat, banyak yang tidak percaya akan terjadinya kiamat, dan kalaupun terjadi tidak percaya bahwa nanti akan ada hari pembalasan. Karena tanpa iman pada Allah, ya, para ahli ilmu anu percaya ke Allah, bukan orang Islam, percaya bahwa bumi itu akan suatu saat akan hancur. Dan itulah makna kiamat dalam konteks agama, ya. Hancurnya alam ini oleh Allah adalah sudah dipastikan. Mereka juga banyak yang bukan Islam percaya kiamat, atau bahasanya ya hancurnya alam ini, ya. Dalam bahasa agama Islam yaitu kiamat. Tapi walaupun mereka yakin bahwa suatu saat bumi ini akan hancur, mereka juga tidak yakin kalau nanti sesudah kiamat atau hancurnya ini akan ada hari pembalasan. Ini yang berat dipercayanya, ya, sehingga tidak sedikit, ya, orang yang kufur terhadap hari kiamat atau hari dikumpulkan. Di sini bahasanya watung diru yaumal jam'i. Rasulullah salah satunya adalah
ditugaskan dengan wahyunya untuk mengingatkan akan satu hari di mana umat manusia dikumpulkan. Bahkan diakhiri dengan la raiba fih, yang pasti itu terjadi. Jadi dua keyakinan di dalam hari kiamat. Satu, kiamat itu terjadi, oke, banyak orang yang percayanya. Di sisi lain, setelah kiamat itulah ada hari kebangkitan dan hari pembalasan. Nah, kalau sudah bicara itu kan dari sekarang juga sudah banyak maknya, ya. Itu kan bahasa orang yang tidak percaya kiamatnya. Maknya jelema geus jadi tulang berulang, ya. Maknya geus jadi tanah bisa hirup deui. Utuh deui kan itu. Intinya mereka kalaupun iya nanti bakal hancur bumi dan manusia, sudah jelas banyak contoh mati dan hancur, tulang belulangnya berserakan bahkan sampai hilang. Satu hal yang tidak akan hancur katanya ya menurut beberapa ahli, nyata tulang naon gitu, tulang buntut naon tulang ekor itu katanya tidak akan hancur, dan dari situlah nanti tumbuhnya manusia. Makanya lamun tatangkal atau bibit-bibit sanggeusna halodo panjang teh pelentung teh eta nu bakal jadian jelema deui kitu nya. Nah, hakikatna mah ya itu mah kawas Allah nya. Tapi kalau ada sumber bibit itu ya meureun anu eta bakal jadi jelema seperti asalna itu. Dan seperti ya aya siki kacang, siki cabe, siki cabe bakal jadi cabe itu. Siki kacang bakal jadi kacang ya. Ya jelema katakanlah akun ya jadi akun itu. Yang ceng jadi yang ceng. Itulah mungkin itu. Tapi itu bukan untuk diteliti oleh manusia ya. Sebab siapa yang akan meneliti nanti hari berbangkit? Semua terlibat dibangkitkan Allah ya. Termasuk kita. Tinggal di sinilah yang namanya akidah itu. Ada istilah seolah-olah tanpa reserve, tidak ada tanya jawab atau istilah lain dogma ya. Dinyatakan udah titik ya. Perlu dipertanyakan. Kalaupun iya ingin meyakini dan dikaji berdasarkan itu silahkan, tapi dalam rangka menguatkannya. Tapi kalau dalam rangka mengingkari, nah disinilah barangkali sejak awal kalau untuk mengingkari berarti tidak percaya ya. Terlepas pembuktiannya. Seperti halnya orang yang tidak percaya dengan adanya siksa kubur. Ada mah anu bisa ngabuktikan. Kudu maot heula bahas siksa kubur. Lamun geus maot nah balik deui, tapi mah balik deui kayak dibangkitkeun pada hari kiamat. Itulah yang namanya di sini barangkali aya istilahnya agama cenah teh kajangkau pikiran, bukan tidak saja, belum sampai saja. Belum sampai. Sebab pada dasarnya agama itu al-aqlunya. Agama itu bisa diterima dan dicerna oleh akal. Termasuk adanya Allah itu kan akal bisa mendalilkan. Ya cek akal teh moal aya ciptaannya lamun eueuh nyiptakeun. Moal aya bumi, moal aya langit lamun eueuh nyiptakeun. Siapa yang menciptakan nikmat yang sedemikian besarnya? Ya itulah Allah. Tuh akal itu menerima. Walaupun jiwa badan kasar kita oleh Allah tidak diberi kemampuan untuk melihat Allah sebelum nanti pada hari kiamatnya, itu pun nanti terbatas kan. Orang yang mendapatkan rahmat Allah yang bisa melihat Allah, wajah Allah, dan itulah kenikmatan terbesar kalau sudah hamba Allah itu bisa melihat wajah Allah. Hal-hal seperti itu kan tidak ada di ajaran mereka, seperti percaya tentang hari berbangkit Ya, di ajaran mereka contoh di kitab Injil. Oh, sebenarnya ada kan Injil itu aslinya sama saja ya, hanya sudah disimpankan. Dan yang ada sekarang itu adalah Injil yang sudah dikutak-katik, Perubahan. diubah dikutak-katik dengan tangan mereka. Hanya satu yang paling agak mendekati kepada ajaran Islam itu Injil itu Barnabas, dan itu tidak mereka pakai. Dianggap Barnabas mah bener kira-kira jelema anu teu parking batur kira-kira. Satu Injil selebih nama ya perbuatan tangan-tangan mereka itu ya, disesuaikan dengan selera dan nafsu.
ajaran itu ada sejak dulu. Memang tidak sedetil seperti dalam Al-Qur'an, ya. Tapi ada itu. Pelajaran kiamat, pelajaran akan ada hari pembalasan. Sebab pada prinsipnya Allah mengatakan bahwa yang namanya agama itu sejak dulu sampai kiamat juga itu, ya. Hanya bedanya barangkali ada penyesuaian dengan perkembangan zaman. Yang berbeda itu apa? Syariat, ya. Hari syariat mah hukum anu ayeuna di dunia lah, ya. Itu syariat rata-ratanya. Tapi yang namanya akidah mah keyakinan akhirat, keyakinan hal-hal yang gaib, ya. Keyakinan pada Allah, kiamat, siksa, neraka dan surga, itu akidah masuknya. Dari dulu juga sama akidah. Makanya sebelum Islam juga dikenal, bahkan yang disebutkan agama bumi, ya, model Hindu, Buddha kan mengenal istilah nirwana. Nirwana itu identik dengan surganya. Artinya memang pada dasarnya ada pembalasan itu dari dulu juga, ya. Hanya kita juga tidak mempelajari sedetil itu, dan memang ajaran-ajaran mereka itu tidak seperti Al-Qur'an detil. Dan itu kebanyakan kan model penafsiran ya, kebanyakan ayeuna dina hadis. Dina Al-Qur'an itu sifatnya global, sebab Quran itu berlaku selamanya, sementara hadis itu memberikan penjelasan, penafsirannya, selain ya penyempurnaan sebagiannya. Jadi itu memang pada dasarnya ada, ya, yang ditanamkan pada mereka, sehingga kan muanya yakin dan iman seperti para nabi, para sholihin yang dulu. Kalau memang tidak ada pengajaran perubahan, nggak ada ajarannya, katakanlah dina wahyu pada para rasul dulu itu sama ada. Yeah. Makanya mereka tahu bahwa nanti ada hari pembalasan, sama. Hanya kita memang tidak diperintah untuk mempelajari, ya, ajaran-ajaran agama yang dulu, tapi kita diwajibkan mengakui, ya, beriman, mengimani bahwa itu adalah wahyu Allah, kitab Allah yang diturunkan kepada kaum-kaum yang dahulu. Tidak ada kewajiban kita mengimani, apalagi menjalankannya. Mempelajari, menjalankannya dan menjalankannya tidak ada. Dalam syariat memang ada perbedaan tiap kurun. Syariat itu hukum yang berlaku. Sebab syariat mah lebih cenderung disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi banyak hal-hal yang berbeda dulu dengan sekarang, seperti zaman Nabi Adam. Manusia itu belum banyak, ya. Walaupun lahir dua saja. Nah, itu saja dirangkep pesangkan. Nah, ada syariat yang mengatur pasangan saja. Itulah kisah Qabil dan Habil. Silang. Ya. Qabil dan Habil itu gara-gara itu. Kebetulan, ya, si Qabil teh meureun pasangan lahir teh geulis, ya. Sementara pasangan Habil tidak disilangkan kudu kawin jangan kurang geulis, sementara barangkali dikabaturkeun soalnya. Disitulah mulai ada dendam kesumat, ya, ketidakpuasan aturan Allah. Akhirnya ya sampai terjadi pembunuhan pertama di alam dunia. Terus kesininya kapan zaman Nabi Musa, siapa yang berbuat dosa tobat teh bunuh diri atau bunuh diri, ya, sebenarnya kan diadukeun teh dihukum mati lah intinya. Ya, istilahnya bunuh diri dah sampai ya. Waktu Nabi Musa menghukum kayaknya diparengpeunan tidak tahu apakah yang di depannya itu bapaknya, anaknya, ini. Itu waktu sesudah ditinggalkan Nabi Musa kemudian mengikuti si Samiri itu, ya. Nah, itu harus tobat. Dan tobatnya itu seperti itu. Artinya bunuh diri. Nah, itu sama bunuh dirinya. Ayeuna orang kabatur ngabunuh, tapi batur ngabunuh orang tapi tidak terlihat siapa yang ada di hadapan kita. Sampai di stop geus orang. Nah, di stop banyak yang mati terbunuh. Itu tobatnya diterima. Tapi ya yang tidak mati juga diterima sebab sudah melaksanakan itu, hanya istilahnya Allah can waktuna meninggalnya. Jadi inilah syariat zaman Nabi Musa. Sampai lahir Nabi Muhammad membawa syariat haram, ya, dan tidak boleh bunuh diri. Yang namanya nyawa itu adalah segala-galanya, ya.
harganya itu dari Allah. Tidak ada yang bisa menghargai dalam kita sabar. Maka kalau di dalam Islam jangankan membunuh dengan sengaja, karena celaka sesuatu sampai orang terbunuh kan ada dendanya. Iya. Itu yang disebutkan Kudu puasa 2 bulan. bukan hanya itu, dikenakan denda membayar unta sekian banyaknya kepada keluarganya. Itu yang saking berat dan besarnya nilai nyawa. Oh, yang disengaja teh Yang tidak disengaja. Yang tidak sengaja. Yang disengaja bagus jelas dibunuh deui, namanya kisosnya. Tapi kalau yang tidak sengaja ada dikenakan denda, yaitu membayar tidak sedikit, itu 100 unta, diantaranya 40 unta yang hamil. Sok sabaraha ayeuna unta. Lebih mahal daripada sapi kurban di urang, harga unta itu. Itu nilainya 100 unta. Bagi yang mampu wajib itu membayar, bagi yang tidak mampu keluarganya harus bayar. Sampai akhirnya ya. Kalau tidak mampu ada pilihan 2 deui Pak. Ya pokoknya intinya itulah yang pokok. Yang pokok itu ya. Ya. Nah ini itu yang tidak disengaja. Puasa 2 bulan berturut-turut. Iya itu yang tidak disengaja saking mahal. Ya. Yang disengaja mah sebenarnya satu-satunya dibunuh lagi, kisosnya. Ya. Jadi nyawa bayar nyawa. Ya. Nah dulu mah kan seolah murahnya zaman Nabi Musa ya dipakai menghukum, tapi inilah yang namanya syariah, ada perubahan-perubahan, ada pergeseran-pergeseran. Kan dulu menikahi adik kakak diborong, direpetkan, dicanungnya kan dalam Islam terus dilarang. Ada dulu syariat. Bahkan zaman jahiliyah mah boro-boro adik kakaknya urut pamajikan bapak gak bisa diwariskan. Warisan itu ya anak tere kira-kiranya indung tere jadi warisan kepada anak itu. Bapak mau teh aya biasanya panggede cikahannya mewarisi ya. Jadi didemkeun gitu. Istri bekas istri bapak. Nah itulah zaman dulu itu seperti itulah. Islam datang menyempurnakan ya, meluruskan, kemudian sebagian dibuang, sebagian dilanjutkan ya. Dan yang banyak dilanjutkan adalah syariat dan ubudiyah zaman Nabi Ibrahim. Maka agama Islam itu pada dasarnya sebagian besar adalah agama Ibrahim yang hanif. Termasuk yang paling tampak adalah dalam ritual ibadah haji. Itu hampir semuanya sejarah Nabi Ibrahim. Mulai kurban, kemudian sa'i, tawaf yang sampai sekarang tetap berjalan dipertahankan. Dan hal-hal lain yang memang hubungannya dengan peristiwa haji, peristiwa sejarah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Iya. Itu diabadikan dalam bentuk ibadah, menjadi bentuk ibadah. Padahal dulu hanya perintah kepada Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Sampai sekarang terutama masalah tawaf. Nah itu perjalanan tawaf kan panjang nih. Sampai datangnya Nabi Muhammad untuk menetapkan tawaf menjadi syariat itu, tawaf teh zaman jahiliyah mah ditata ranjang, nggak ada yang berpakaian. Nah itu diluruskan. Sekarang diberi pakaian, walaupun pakaiannya yang tidak berjahit untuk laki-laki. Dan itu sebagian juga sejarah Nabi nya. Mata dina tawaf umroh nya. Tawaf kudum, tawaf awal kalau mau masuk itu pertama kali masuk ke Mekah itu tiga putaran, ada lari kecil ya. Ke situnya terus lari biasa. Sebab Pak, ada sejarah zaman Rasul. Ketika pertama kali Rasul boleh melaksanakan haji itu kan dilalajoan ku musyrikin Quraisy. Jauh-jauh datang di Madinah, datang dari siapa makaruateun mahaya tanaga. Nah itu untuk menunjukkan bahwa mereka masih siap dan kuat, itu harus sok kesana lari-lari. Itu sebenarnya kaitan dengan sejarah, tapi menjadi satu ritual agama. Syariat dina tawaf itu ada kudu lari-lari kecilnya, istilah aya nyebutkeun dina sa'i sama. Sebab pada saat itulah, pada waktu itu bahkan waktu tempat sa'i ge aya keneh patung-patung.
di tempat sa'i itu. Sehingga Sebelum Fathu Mekahnya, Pak. ya sebelum Fathu Mekah, sebab pada dasarnya tahun pertama kan mereka dilarang ya, harus balik lagi dengan perjanjian Hudaybiyah itu. Iya. Tahun depan boleh melaksanakan haji. Nah, tahun depan itulah yang menunjukkan bahwa betapa umat Islam itu diuji oleh orang-orang kafir Quraisy ya, dan musyrikin Quraisy, sehingga harus menunjukkan jauh-jauh datang ke Mekah teh ayeuna mah kan pakai kendaraan ya. Baheula kan banyak jalan kaki. Paling untung ya nuntun onta. Iya. Sebab kalau rombongan tidak mungkin onta ngabring nu sajen leumpang bakal ya akhirnya yang punya onta dan punya itu upah yang seolah punya kena tumpak onta capek tinggi. Tapi yang ngeri tuyun kecepatan sama dengan yang lain yang jalan kaki. Hanya beda teh meureun bisa teh maju na bari diuk ari nu leumpang mah pegal jeung betis-betisna lumayan hampir 500 kilo Madinah Mekah. Tapi itu jalannya yang sangat berat melalui padang pasir. Ayeuna ge sama. Mekah Madinah mah masih kena padang pasir. Tapi jalanna geus tol. Tol ya. Jadi dalam kecepatan yang tinggi ya. Bahkan ayeuna geus mulai aya kereta api cepatnya di Mekah ya untuk membantu bagian tertentu di pelaksanaan ibadah haji. Saterasna nah, karena perintah itu adalah seperti tadi ya untuk tapi seolah-olah kok Allah tidak kuasa memerintah istilahnya menyuruh para rasul bari buktina dina ayat kami sebagian ada yang masuk surga, sebagian ada yang masuk neraka. Kata Allah dina ayat anu tarehna kamari lamun seug Allah ngersakeun mah kabeh manusia teh jadi satu umatnya, katakan Islam kabehnya seperti halnya malaikatnya bisa, tapi itulah Allah menjadikan seperti itu dalam rangka juga apa? Mengujinya. Liyabluwakum ahsanu amala. Dengan hayat dan maut dia untuk menguji manusia yang bernama hamba Allah. Manusia itu adalah ayyukum, siapa di antara kamu ahsanu, yang terbaik amal-amalnya, yang bersih hatinya, yang akidahnya murni dan seterusnya. Jadi di sini tidak sia-sia, memang tujuannya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya di ayat itu tadi, nah memang pantas kalau mereka yang musyrik itu menjadikan pelindung selain dari Allah, pantas tidak? Setelahnya itu, padahal kata Allah lah yang melindungi mereka, Allah yang menghidupkan, Allah pula yang mematikan, dan Dia memang Maha Kuasa terhadap semuanya. Karena memang Dia penciptanya, Dia kholiknya, selebihnya adalah makhluk dan yang diciptakan Allah. Ada di antara umat-umat kan berselisih, entah yang namanya tentang agama, apalagi yang berkaitan dengan seperti perselisihan antara Nabi Isa ya. Nabi Isa teh cenah maut dibunuh atau diangkat Allah teh jeung jasadna atau orangnya saja. Itu kan sampai sekarang tidak ada batasan yang jelas. Hanya Quran mengatakan rupiah Isa itu diangkat oleh Allah. Apa kena jasadnya atau tidak? Ya sebenarnya ini bukan untuk dipertentangkan. Makanya di ayatnya wa mahtalaftum fihi, apapun yang diperselisihkan min sayin dalam segala sesuatu fahukmuhu ilal, serempkeun ka Allah. Iya. Ulahnya bahkan termasuk di nama masalah nanti itu tuh ashabul kahfi nya. Anu batkan genep jeung anjingna 7. Nah, 8. berapa sebenarnya? Bukan untuk dipertentangkan. Di sinilah Allah lah yang Maha tahu berapapun ya. Jadi inilah yang dimaksudkan wa mahtalaftum, hal yang bertentangan itu bukan untuk dijawab, sebab pada dasarnya semua juga tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Adapun kita sendiri tahunya dari Allah bahwa ada yang bernama Ashabul Kahfi.
Nah, tentang berapa jumlah di sini terjadilah ikhtilaf ahli tafsir, ahli-ahli yang mencoba membuktikan penafsir. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang menjadikan kamu, dirimu ajwajan berpasang-pasangan. Bahkan bukan hanya kamu manusia, binatang, segala hal yang diciptakan oleh Allah itu diciptakan berpasang-pasangan supaya bisa berkembang biak. Walaupun Allah bisa saja tanpa pasangan, tapi itulah sunat Allah yang sudah Allah tetapkan bahwa untuk perkembangan biakan itu melalui pasang-pasangan. Ini yang dinamakan sunatullah, hukum Allahnya, sehingga wajar dalam peribahasa mual jelema keluar tina beulah batunya. Walaupun ada kejadian zaman Nabi Soleh kan ontak keluar tina jelema batunya, itu kan takdir Allah, kersa Allah. Lamun naik nurutan mah bisa, ari lain ku Allah dikersakeun. Itu kejadian-kejadian yang mendukung kekuasaan Allah. Kemudian lahu maqalidus samawati wal Allah yang memiliki segalanya, perbenaran langit bumi, sehingga disebutkan oleh Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, yang meluaskannya, membuat kayanya manusia Allah, tapi yang membuat miskin juga Allah, sehingga pada dasarnya yang kaya yang miskin itu adalah sudah Allah ditentukan. Walaupun manusia tetap wajib ikhtiarnya, hanya masalahnya akhirnya tawakal ala Allah. Tetap wajib ikhtiar, ulah lah geus ditangsukeun Allah ieu keuna ya bagian urang yang datang semua. Istilah hujan Besar kecilnya. Hah? Besar kecilnya terutama kadarnya mata kayak istilah dug sek nah hulu di suku-sukunya anger we urang macam sisit kadal itu sebenarnya kalau sudah bicara gitu tidak menerima takdir Allah. Inilah apapun ya alhamdulillah kita terima, kita jalani, ya tinggal permasalahannya kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Innahu bikulli syai'in, dan Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sisit kadal ini bagian karena mata nah makin ngalatin sholat dah mangurangan pedah sholat masukkan jadi loba pedah sholat itu pengertian